Oh, 2 kali reshuffle nih? Iya, 3 kali malahan. Pertama kan Februari. Februari Oh iya, ganti menteri enggak, apa? maksudnya pasca demo Iya, kemarin. pasca demo 2 kali udah. Tanggal 8 sama Kalau tanggal waktu 17. Sri Mulyani diganti sama Itu yang kedua. yang kedua ya? Iya, yang Oke, kedua. pertama Maksudnya apa? di September ini yang pertama. Jadi yang diganti waktu itu kan si Sri Mulyani yang pertama tuh 8 September. Menko Polhukam kosong. Nah, yang diganti kan Sri Mulyani, ganti Purbaya gitu. Terus Purbaya, oke. MP2MI langsung diganti Muhtarudin. Terus Menkop Budi Ari ganti sama Ferry Yulianto. Terus Menpora diganti, cuman kosong waktu itu. Ya Menhau. Hah? Menhau sama Wamenhau. Menhau tuh. Gua singkatan sendiri gua tuh cuy. Apa tuh Menhau tuh? Menteri Haji dan Umroh. Oh, yang mau kita bahas itu. Itu beneran? Yoi. Beneran? Yoi. Kan dari Gue kira bercanda itu. beneran dari Badan Pengelolaan Haji dan Umroh BP Haji jadi bener menteri jadi menteri. Haji Yoi. and Umroh. Dan ya Lu dan bilang how, Umroh berarti- ya Haji HA dan How. Umroh. How. Naik kelas dia cuy. Beneran, gue kira bercanda itu. Jadi ngapain aja kerja Menteri Agama itu kita kurang tahu lah. Urusannya spesifik banget. Kalau menurut gua itu masih harus di bawah Menteri Agama. Kan administratif doang ini. Iya. Apa kebijakannya apa? Kan gak ada kebijakan di situ. Ya kurang tahu, mungkin untuk gini kali biar sektor kan kalau kayak mau beli bioskop kan loket 1, loket 2. Jadi supaya loketnya tuh 1 atau 2 aja, makanya dinaikkan jadi ini. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kagak. Ganti aja jadi menteri travel legend. Harusnya begitu. Nah terus itu yang kemarin ada kasus bagi-bagi reguler dan eksklusif itu gimana? Termasuk Ya. bahasa lama. Dan gua rasa bukan dia aja, banyak kan yang lainnya. Ustadz-ustadz yang lainnya. Baru kemarin diinin kan, Menko Polhukam Jamari Caniago, Menpora Erick Thohir, mutasi aja, ya kan? Dari Menteri BUMN ke Menpora. Cuman berarti dia merangkap dong. Bagaimana Menpora? Dia 3 ketua PSSI. ketua PSSI. 3. 3 ya. Hebat. Kayak kurang orang banget. Ya mungkin banyak tahu rahasia kali, terutama duit FIFA pada tahun 2010 lah sekitar itu, yang waktu PSSI kebagi 2, kemana duit FIFA itu larinya? Mau dibalik. Emang masih dilacak itu? Berarti udah terlupakan. Seharusnya dipertanggungjawabkan. Wamenaker Afriansyah Nur PBB. Gantiin Noel. Ya, ganti Noel. Dia kan Wamenaker juga. Noel. Dia kan Wamenaker kan ada 2. Dia sama Noel. Noel out, dia tetaplah seperti ini. Wamenhut Rohmat Marzuki Gerindra. Terus Wamenkop ini dari PKB. Fariha. Gerindra makin banyak kan. Itu hak si presiden lah. Berarti yang baru naik kelas ini kan, gue curiganya kenapa dipisah, itu tadi coy, yang masalah haji ini. Jadi istilahnya kayaknya mau cuci gitu loh, atau cuci tangan. Bahasa lama, selain dia ustadz, dia juga kan punya tour and travel, Uhud apa. Dia juga pebisnis lah, masa dia nggak tahu sih? Tahu. Ada permainan gitu. Tahu. Iya kan? Dia bagian kali. Cuma dia playing victim. Ya, soalnya setelah dipanggil KPK, yang kedua apa yang ketiga? Yang kedua ya, dia balikin uang. Ya, balikin duit. Disita lah kalau bahasa KPK. Tapi di luaran bukan disita, dia kembalikan. Lah, kalau nggak diperiksa dibalikin nggak?
Kagak. Nah, itu artinya disita 4.500 kali 118 kepala plus 37.000 US dollar. Itu dolar. Dolar. Itu gede juga dong. Gede. Gede, coy. Itu satu ustadz ya, satu travel agent. Iya. Gimana kalau ada 10? Iya, jadi dia kan travel dia katanya tidak ada kuota untuk jalur cepat, ya kan? Jalur Speedy Gonzales. Ada yang dia dapat tawaran, tiba-tiba dapat tawaran, nggak mungkin tiba-tiba, coy. Ya pasti ada itulah omongan. Dari si Ibnu Mas'ud, Muhaibah, apalah nama PT-nya itu kan, tawarin jalur cepat. Ini resmi kan, alasan alibi dia kan gitu. Resmi, oh resmi, oke. Harusnya kan dia sebagai orang yang telah berkecimpung lama di situ, profesional dalam HU, haji dan umroh, dia harusnya kan selikidi. Jemaat dia 118 orang. Nah, ditentukan katanya sama si Ibnu Mas'ud ini, si Mas'ud. Bayar 4.500. Yang 37.000 gue belum tahu tuh, belum dapat gue dari mana itu. $530.000, 8 miliar. Iya, 531.000 kan. Dolar plus $37.000 tadi. Total kita 8 M-an. Lumayan dapat. Dan dibalikkan dalam sekian hari. Mantap. 8 M. Dari mana duit itu? Balikinnya via apa? Cash gitu? Katanya nyicil. Nggak nyicil via cash atau via transfer? Biasanya sih KPK minta cash. Dia nggak mau transfer. Nggak tahu ya. Mungkin canggih KPK kali. Ada rekening KPK tapi nggak curiga. Biasanya cash. Kan itu menjadi bukti. Lucu kalau saya ambil dulu uang buktinya dari kas gitu kan. Harusnya kan dari koper atau plastik. Jadi seolah-olah kayak transaksi kalau transfer kan. Nah, yang anehnya lagi setelah dia membalikkan uang, dia roadshow. Roadshow. Ya, ke podcast bukan ke podcast jelasin kondisi. KPK kan ngamuk, loh seharusnya dia nggak cerita, ini masih dalam penyidikan kok. KPK-nya kecewa. Ya, ngejar opini publik. Iya, cari pembelaan, cari alibi. Ya, bukan gua yang salah, si Mas'ud. Ya, semua diselidiki dong. Tapi ya itu, dengan diperiksa balik uang. Kalau nggak diperiksa nggak balik. Dan KPK sekitar ada 400 travel lagi, kurang lebih. Kalau travel 8 miliar, berapa itu? Ya mungkin ada yang kecil-kecil lah, nggak mungkin semua sama 8 miliar. Tapi kalau udah ngomongin yang transaksionalnya yang bukan... Lu bayangin ini 118 orang cuy, ini kan 20.000. Iya, maksud gua kalau yang transaksinya bukan yang reguler, kan fokus pada yang eksklusif rata-rata. Iya, memang eksklusif. Itu nggak mungkin cuman 100 juta, 200 juta, sudah tinggi-tinggi lah. Udah M-an, betul. Kalau soal haji mah, orang kaya kalau dapat ekspres, ya dia kan membayar segala-galanya. Iya, gitu. Yang penting dia pas pulang, naikin dia punya nilai bisnis, naikin dia punya nilai nama, nilai reputasi. Banyak lah, nggak ada artinya juga MM-an buat para orang kaya itu. Iya, gitu. Yang kasihan yang udah seumur hidup lah, nunggu kan. 40 tahun. Ada yang udah meninggal duluan lagi kan. Nah kalau meninggal duluan tuh duitnya dibalikin nggak? Nggak tahu tuh, mungkin dilanjutin anaknya kan kalau mereka kan bisa diwakilin katanya. Menurut mereka lah. Kalau anaknya murtad? Nah, kagak tahu loh, yang nggak ada hak lagi untuk uang itu. Masuklah ke kas mana nggak ngerti gua. Mungkin ada anaknya yang lain. Kalau tinggal satu. Kalau semua anaknya murtad? Nggak ngerti gua. Tanya ke yang bersangkutan. Harusnya ini menjadi PR Menteri Agama yang baru. Muncul satu beban negara, satu beban warga negara lagi. Menteri HAU,
haji dan umroh gitu. How? Gue masih bingung aja. Harusnya ketika pasca demo gitu ya, paling nggak dia ngerti lah bagaimana mengketatkan ikat pinggang belanja negara dan efisiensi pemerintahan. Kok masih nambah wamen? Itu udah satu paket lagi kan? Men how-nya plus wamen how-nya. Iya. Mau tahu otaknya presiden kita ini. Lama-lama pajak minta kementerian. Gue lebih approval pajak menjadi menteri pajak, tidak di bawah menteri keuangan. Itu lebih besar kerjaannya daripada how. Sebelum lalu capek bener kan? Betul. Di FKU kan ada bea cukai, pajak, keuangan. 3 loh itu. Dan semuanya 3-nya berat-berat kerjaannya. Ya, ini tahu-tahu yang recehan, menteri travel agent. Tinggal ngatur aja kan. Susahnya apa sih? Gua mau ke luar negeri kan tinggal ngurus visa. Emang susah sekarang bikin paspor kan enggak? Susah bikin visa kan enggak? Emang susah lu pesan pesawat terbang? Enggak. Sebenarnya enggak susah juga. Saudi kasih 20.000. Indonesia aturannya 98% itu jalur biasa normal, 2%. Jadi 20.000 itu berapa tuh? Dikit lah, dikit banget lah. 2%. Hanya 1.000 sekian orang, ya kan? Tinggal itu aja. Kok susah? Apa yang susah? Nggak ada. Yang susah ya dirinya sendiri. Selamat Menhal mendapat anggaran baru yang kemarin berapa Menak? Tinggi. Aduh lupa gua. Anggaran haji buat apa? Kan rakyat bayar. Ya untuk bayar pengurus, gaji karyawan, ya kan? Ya kan sama bisa diurus sama Menteri Agama. Cenglila. Jangkrik bos. Itu bukan anggarannya apa? Kan nggak ada anggaran apa coba. Gimana gua tahu ini aja masih ditransaksikan. Ya udahlah. Selamat untuk anggaran yang baru untuk Menhal.